Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul Bachchan Pandey. Bachchan Pandey yang diperankan oleh Akshay Kumar ini menjadi gangster yang paling ditakuti. Dia kemudian dipertemukan seorang gadis yang ingin membuat film dokumenter tentang gangster. Dan Bachchan Pandey adalah orang yang tepat. Namun pembuat film dokumenter itu menemui banyak rintangan. Karena aktor yang memerankan adalah si gangster aslinya, si Bachchan tak segan membunuh jika filmnya tak sesuai ekspektasinya. Lalu bagaimanakah kelengkapan ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of... Mira Devekar adalah seorang wanita cantik yang bermimpi menjadi sutradara. Mira ingin membuat film biografi. Ia menawarkan idenya itu kepada seorang produser yang bernama Verma. Tetapi ide Mira ditolak. Verma hanya tertarik dengan film yang mengangkat cerita tentang kehidupan seorang gangster. Jika Mira ingin cerita film biografinya diterima Verma, ia harus mengangkat kisah kehidupan seorang gangster. Mira mendatangi seorang kriminolog yang bernama Aisyah untuk melakukan riset tentang gangster yang paling disegani di penjuru India. Ia akhirnya mendapatkan sebuah nama, yaitu Bachchan Pandey. Hanya saja, Aisyah melarang Mira untuk berurusan dengan Bachchan Pandey karena ia adalah gangster yang paling berbahaya. Semakin dilarang, Mira semakin penasaran. Ia kembali mendatangi sutradara dan mengutarakan niatnya itu. Ketika Mira menyebutkan nama Bachchan Pandey, seorang officer polisi yang ada di tempat itu segera memotong ucapan Mira. Lagi-lagi, Mira diingatkan agar jangan pernah mengangkat kisah kehidupan seorang Bachchan Pandey untuk dijadikan film. Karena Bachchan bukan gangster yang biasa, ia adalah iblis yang kejam. Bachchan Pandey seorang gangster bermata satu yang berasal dari wilayah Batwa. Sekalipun demikian, ia memiliki penglihatan yang sangat tajam dan sifatnya juga sangat kejam. Bachchan Pandey menangkap seorang jurnalis bernama Tripati karena Tripati berani menulis artikel tentang dirinya. Bachchan tidak keberatan dengan isi artikel itu. Ia hanya tidak terima dengan sketsa dirinya yang terlihat lucu. Bachchan memang selalu ingin ditakuti oleh semua orang, dan sketsa yang lucu itu dianggap sebagai sebuah penghinaan. Alhasil, Bachchan tidak mau mengampuni nyawa Tripati. Ia bersiap membakar pria malang itu, tetapi seketika korek apinya enggan menyala. Mendadak, seorang gangster muda dan amatir bernama Virgin menawarkan dirinya untuk membunuh Tripati, karena sampai saat ini Virgin belum pernah membunuh siapapun. Sayangnya, permintaan Virgin ditolak. Setelah itu, korek api Bachchan akhirnya menyala. Mira datang ke kota Batwa untuk melakukan riset tentang Bachchan Pandey. Kehadirannya di sana disambut oleh beberapa hal aneh yang berbau kekerasan. Seorang polisi babak belur dihajar gangster di terminal, tetapi tidak ada yang berani menolongnya. Tidak hanya itu, Mira bahkan menjadi korban seorang pencopet. Tak lama setelah Mira dijemput oleh teman lamanya yang bernama Vishnu. Vishnu membawa Mira ke rumahnya. Setelah mengetahui jika Mira berniat melakukan riset tentang Bachchan Pandey, Vishnu meminta Mira untuk pergi dari kota itu. Mira tidak mudah menyerah. Ia berusaha membujuk Vishnu. Jika film biografi itu berhasil dibuat, maka Mira berjanji akan melibatkan Vishnu untuk menjadi bintang dalam filmnya.
Vishnu dari dulu memang bermimpi untuk menjadi seorang pemain film, tetapi ia selalu gagal audisi. Tawaran Mira adalah satu-satunya kesempatan emas yang dimiliki Vishnu. Vishnu akhirnya mau membantu Mira untuk mencari informasi tentang Bachchan Pandey. Mira dan Vishnu mulai melakukan riset. Mereka berusaha mendekati Bachchan Pandey dan memata-matainya. Akan tetapi mereka gagal melakukan itu. Suatu hari, Bachchan Pandey terlihat sedang merawat seorang pria tua yang sedang sekarat. Pria itu adalah Tuan Lalji Bhagat, bos Bachchan Pandey. Bachchan berjanji kepada Bhagat bahwa tidak ada seorang pun yang akan membunuh Bhagat. Suatu hari, Bachchan Pandey singgah di bengkel teman Vishnu. Kebetulan Mira sedang berada di tempat itu. Bachchan duduk tepat di samping Mira. Mereka terlibat obrolan yang sifatnya perkenalan dan basa-basi. Mira kemudian memuji Bachchan yang dianggap sebagai pemberani. Tetapi tindakan Mira tidak disenangi oleh Bachchan. Bachchan tidak suka dipuji-puji hanya untuk mencari muka. Setelah itu, ia mengambil tusuk konde Mira dan membunuh seorang gangster Sandra di bagasi mobilnya. Vishnu meminta Mira pulang ke Mumbai. Mira hampir saja dibunuh oleh Bachchan Pandey di hari pertama mereka berkenalan. Akan tetapi, ia tidak menyerah. Ia harus mencari cara untuk mendekati Bachchan Pandey. Mira mempunyai ide brilian. Ia tahu jika Bachchan tidak bisa didekati, karena itulah Mira harus mendekati anak buah Bachchan. Target pertama mereka adalah gangster yang bernama Kandi. Kandi terkenal dengan julukan pukulan besi, yang memiliki tangan yang sangat kuat untuk memukul lawan-lawannya. Kelemahan Kandi adalah ia tergolong family man. Kandi rajin ke kuil bersama keluarganya. Meskipun demikian, ia suka menonton video porno. Target kedua mereka adalah Bhuveria. Bhuveria adalah paman Bachchan Pandey. Ia memiliki bioskop di kota Bagua. Bhuveria punya kelemahan. Ia adalah seorang pria gagu. Jika bicara, ia suka terbata-bata. Target ketiga mereka adalah Pendulum, orang kepercayaan Bachchan Pandey. Pendulum suka mabuk-mabukan dan dia punya pacar bernama Pinky. Pinky berasal dari keluarga polisi. Ia memiliki 7 saudara laki-laki dan semuanya berprofesi sebagai polisi. Suatu hari, hubungan Pinky dan Pendulum diketahui oleh keluarga Pinky. Mereka kemudian menjodohkan Pinky dengan perwira polisi yang bernama Mishra. Ketika pernikahan digelar, Bachchan Pandey datang ke TKP. Bachchan Pandey dan gengnya membatalkan pernikahan itu. Setelahnya, mereka membawa kabur Pinky. Kebetulan Pinky memang tidak menyukai polisi Mishra. Mira dan Vishnu mencoba mendekati Pendulum, tetapi pria itu terlalu temperamen. Ia memukul seorang pemuda di kafe hanya karena pria itu menatap aneh ke arahnya. Mira kemudian mendekati Bhuveria, tetapi pria itu agak susah diajak bicara dan juga kompromi. Selain gagu, Bhuveria juga suka mengadu kepada bosnya, Bachchan Pandey. Vishnu kemudian mendekati target terakhirnya, yaitu Kandi. Vishnu mengaku jika ia punya banyak koleksi video porno dan siap memberikannya kepada Kandi. Tetapi VCD itu ditemukan oleh keponakan Kandi. Mereka kemudian membawa VCD itu pulang dan menonton bersama keluarganya. Suatu hari, ketika sedang berada di toilet, seorang gangster bernama Salim menembak mati seorang pemuda. Ia mengira jika pemuda itu adalah Bachchan Pandey. Setelah itu, Salim menelepon dan mengatakan, "Aku sudah membunuh Bachchan Pandey, bos. Kau harus melihat mayatnya." Setelah berkata demikian, Salim akhirnya ditangkap. Ia dipukuli hingga babak belur, tetapi Salim tetap tidak mau buka suara. Mereka melacak nomor yang dihubungi Salim. Nomor-nomor itu sudah tidak aktif. Tidak lama berselang, ponsel Bachchan berdering. Yang menelepon adalah Bhuveria. Bhuveria mengatakan jika salah satu anak buah Bachchan Pandey adalah seorang pengkhianat, dan pengkhianat itulah yang meminta Salim untuk membunuh Bachchan. Bhuveria tidak tahu persis siapa pengkhianat itu. Setelah panggilan telepon ditutup,
Bacan meminta anak buahnya untuk membunuh Salim. Virgin tampak begitu bersemangat ingin membunuh Salim karena ia belum pernah membunuh siapapun selama menjadi gangster. Tetapi permintaannya menjadi sia-sia sebab pendulum terlebih dahulu menggorok leher Salim. Mira memaksa Vishnu untuk memeriksa gudang milik Bacan. Gudang itu digunakan Bacan untuk menyelundupkan kayu cendana merah. Di sana, mereka justru dicegat oleh anak buah Bacan. Mira dan Vishnu akhirnya dibebaskan. Tetapi setelah itu, pendulum meminta Virgin untuk menggali informasi tentang Mira dan Vishnu. Ketika diinterogasi oleh Virgin, Mira mengaku sebagai seorang fotografer. Ia kemudian mengambil beberapa foto Virgin. Mira memuji jika Virgin adalah seorang pemuda yang fotogenik. Mereka bertiga kemudian terlibat obrolan akrab. Sebelum Virgin pergi, Mira meminta ponsel pria itu dengan modus ingin mengirimkan foto-foto hasil jepretannya. Di saat Virgin lengah, ia meletakkan alat penyadap di ponsel itu. Dengan alat tersebut, Mira mendengar percakapan mereka dalam radius 1 km. Virgin bergegas pergi untuk menemui pendulum. Pendulum CS sedang menunggu Bacan yang saat itu sedang menjenguk bosnya. Sambil menunggu, pendulum CS mulai mengobrol dan didengar oleh Virgin. Dari obrolan itu diketahui jika Bacan sudah mengirim 3 pria untuk membunuh musuh bebuyutan mereka yang bernama Rana Lohia. Virgin buru-buru pergi meninggalkan tempat itu menuju ke tempat yang sepi. Ia kemudian menelepon Rana dan membocorkan tentang rencana pembunuhan itu. Percakapan Virgin dan Rana didengar oleh Mira. Mira jadi tahu jika Virgin adalah pengkhianat. Bacan dan anak buahnya bergegas ke tempat di mana Rana menginap. Mereka mengepung tempat itu, tetapi tidak berhasil menemukan Rana. Bacan ternyata sudah tahu jika Virgin adalah pengkhianat. Virgin adalah gangster junior dan ia baru saja bergabung dengan komplotan Bacan, tetapi memakai outfit branded dan juga mahal. Virgin bahkan merayakan ulang tahun anaknya di sebuah hotel mewah. Hal itulah yang membuat Bacan curiga. Bacan bersiap membunuh Virgin, tetapi aksinya terhenti setelah anak buah Bacan membawa Rana ke ruangan itu. Karena Rana akhirnya tertangkap, Bacan kemudian memberikan pistol kepada Virgin dan memintanya untuk membunuh Rana. Setelah menembak mati Rana, Virgin berniat membunuh Bacan, tetapi Bacan dengan begitu cekatan merampas pistol itu dan membunuh Virgin. Semua kejadian itu terekam jelas di telinga Mira dan Vishnu. Sayangnya, tindakan penyadapan itu ketahuan setelah ponsel Virgin terjatuh di lantai. Bacan sadar jika ia disadap. Ia kemudian mengancam akan menangkap pelaku dan membunuhnya. Mira dan Vishnu ketakutan. Mereka segera mengemasi barang-barangnya dan bersiap pergi dari kota Batwa. Tetapi sejurus kemudian, Bacan sadar jika ia dimata-matai. Ia kemudian meminta anak buahnya untuk menyiksa Mira dan Vishnu. Bacan mengira jika Mira dan Vishnu adalah mata-mata polisi. Ia bersiap memecahkan kepala Mira, tetapi mendadak mati lampu. Setelah itu, Mira berterus terang bahwa ia ingin membuat film autobiografi tentang kehidupan Bacan. Benar ucapan Mira, Bacan Pandi justru berubah pikiran dan merasa senang. Bacan batal membunuh Mira. Ia meminta Mira untuk membuatkan film yang bisa membuat orang-orang takut kepada sepak terjang Bacan Pandi. Mira mulai melakukan interview terhadap Bacan Pandi. Dalam satu sesi wawancara, Bacan mengaku bahwa ia senang menjadi seorang penjahat. Membunuh orang-orang membuat dia merasa bahagia. Bacan merasa sangat senang jika orang-orang takut kepada dirinya. Dengan demikian, ia merasa dihormati. Jika ditanya tentang keluarganya, Bacan mengaku jika ia hanya punya seorang ibu. Dan sejak 10 tahun terakhir, ketika Bacan memutuskan untuk menjadi seorang gangster, ibu Bacan tidak pernah lagi mau menegur Bacan. Ia memuji sikap anaknya yang menjadi seorang gangster. Setelah skrip film tersebut selesai, Vishnu sempat membaca naskah film itu dan ia tidak menemukan peran untuk dirinya. Padahal sebelumnya,
Mira pernah berjanji akan memberikan Vishnu peran dalam filmnya. Vishnu kecewa dan merasa dibohongi oleh Mira. Karena itulah Vishnu mulai merusak program dari film Mira. Suatu malam, Vishnu memprovokasi Bachchan yang membuat Bachchan tertarik untuk menjadi bintang utama dari film itu. Jika Bachchan yang ngotot ingin memainkan film itu, Vishnu yakin jika filmnya akan gagal total. Ide Vishnu dan permintaan Bachchan ditolak oleh Mira yang membuat Bachchan terbakar amarahnya. Ia memaksa Mira untuk menjadikan dirinya sebagai pemeran utama di film itu. Mira tidak mau Bachchan menjadi pemeran utama karena hal itu bisa merusak kualitas filmnya. Namun menolak Bachchan sama juga dengan mencari mati. Mira memutuskan untuk kembali ke Mumbai. Sementara Vishnu, ia menyesal telah memprovokasi Bachchan karena tindakannya itu hampir membuat Mira terbunuh. Vishnu kemudian meminta maaf kepada Mira. Ia juga ingin turut serta ke Mumbai. Sebelum mereka pergi, Pendulum dan Kandi datang menemui Mira. Pendulum sebenarnya ingin mencegah keberangkatan mereka. Ia berusaha meyakinkan Mira bahwa sekalipun kejam, Bachchan masih memiliki perasaan. Menurutnya, Bachchan berubah menjadi bengis seperti itu karena masa lalunya. Pendulum kemudian menceritakan tentang masa lalu Bachchan. Bachchan adalah orang kepercayaan dari politisi yang bernama Lalji Bhagat. Suatu hari, Bhagat meminta Bachchan untuk menculik seorang reporter. Ia memberikan sejumlah uang. Bachchan mendatangi sebuah karnaval karena di tempat itulah reporter sedang meliput berita. Akan tetapi, niat Bachchan tertunda ketika ia bertemu dengan turis cantik dari kota London yang bernama Sophie. Bachchan jatuh hati kepada Sophie dan ia tidak terima ketika Sophie dilecehkan oleh bos gangsternya yang bernama Bhima. Bachchan memukuli Bhima dan mengancam akan membunuhnya jika berani melecehkan wanita seperti Sophie. Setelah kejadian itu, Sophie jatuh hati kepada Bachchan. Mereka berdua akhirnya berpacaran. Bachchan memutuskan untuk berhenti dari dunia gangster. Malam itu, ia bersiap untuk melamar Sophie di tempat karnaval ketika mereka pertama kali bertemu, tetapi sebuah tragedi terjadi. Bhima menusuk mata Bachchan dari belakang menggunakan belati. Setelah itu, Bhima membunuh Sophie. Setelah tewasnya Sophie, hati Bachchan berubah menjadi batu. Meskipun demikian, Bachchan tetap baik dengan anak buahnya. Terbukti, ia mau menolong Pendulum untuk menikah dengan Pinky. Setelah mendengar kisah haru Bachchan, Myra akhirnya batal untuk pulang ke Mumbai. Myra terpaksa menerima Bachchan sebagai pemeran utama di filmnya. Tetapi akting Bachchan sangat parah. Ia lupa dialog dan bahkan saat akting, Bachchan beberapa kali bersendawa. Mira mencoba jujur. Jika Bachchan aktingnya dengan cara seperti itu, maka produser film akan menolak film mereka. Bachchan segera menculik produser yang bernama Verma agar bisa memperbaiki kualitas aktingnya. Mira mendatangkan guru akting profesional yang bernama Mahesh Bobbo. Bobbo mengajarkan Bachchan dan para gangsternya cara berakting dengan baik. Akting Bobbo menggelitik Bachchan dan membuatnya tertawa. Guru Bobbo tidak terima jika Bachchan menertawakan dirinya. Ia kemudian menampar Bachchan di depan kelas. Tindakannya itu sontak membuat Bachchan dan anggota gangsternya mengeluarkan pistol untuk membunuh Bobbo. Beruntung, Mira menghentikan tindakan itu. Kelas akting kembali dimulai. Mereka latihan tertawa dan juga menangis. Semua anak buah Bachchan akhirnya bisa berakting menangis, kecuali Bachchan. Selama kelas akting, Bachchan dan anak buahnya menahan emosi mereka. Guru Bobbo dianggap telah menjatuhkan harkat martabat mereka sebagai seorang preman. Penggarapan film autobiografi Bachchan dimulai. Akting Bachchan lumayan memukau. Hanya saja, ia mengalami kendala saat adegan percintaan. Beberapa kali, Bachchan salah akting yang membuat Mira terpaksa menggantikan posisi pemeran Sophie. Kebetulan posisi aktris wanita membelakangi kamera.
Mira meminta Bachchan membayangkan jika dirinya adalah Sophie, dan seketika trik itu berhasil. Bachchan bisa menyelesaikan dialognya dengan penuh penjiwaan. Mereka kemudian berpelukan dan keduanya merasakan getar-getir cinta di sana. Sejak saat itulah Bachchan selalu melihat sosok Sophie di dalam Myra. Setelah selesai syuting, Bachchan CS mengerjai Guru Popo karena selama ini Guru Popo dianggap menjatuhkan harga diri mereka. Syuting selesai, Mira harus kembali ke Mumbai. Bachchan berniat mencium Mira sebagai perpisahan, tetapi anak buahnya datang memberikan kabar. Bos Bhagat yang sekarang di rumah sakit ini siuman dari komanya. Bachchan bergegas ke rumah sakit untuk menemui bosnya. Bhagat berterima kasih kepada Bachchan yang telah merawat dirinya selama ini. Bachchan kemudian menjawab, "Sudah kubilang, tidak ada yang bisa membunuhmu kecuali aku sendiri. Tuan Bhagat, kenapa kamu membunuh Sophie-ku?" Ternyata malam itu, setelah Bachchan membunuh Bhima, ia menemukan uang di dalam mobil Bhima. Bungkusan uang itu sama persis dengan uang yang biasa Lalji Bhagat memberikan kepada Bachchan. Bachchan sadar jika pembunuh Sophie adalah bosnya sendiri, yaitu Tuan Bhagat, karena Bhagat tidak ingin Bachchan berhenti menjadi gangster. Ketika Lalji sekarat karena sakit, Bhagat dengan sengaja merawat dirinya karena ia hanya menginginkan satu hal, yaitu Bhagat tewas di tangannya sendiri. Setelah selesai editing, film itu akhirnya resmi tayang. Khusus wilayah Batwa, promosinya dengan cara yang diktator. Bachchan Pandey dan gengnya memaksa orang-orang untuk menonton film mereka. Dan alangkah terkejutnya Bachchan ketika ia menonton film autobiografinya sendiri. Film itu kebalikan dari kehidupan dan keinginan Bachchan. Judul filmnya pun bukan Bachchan Pandey, tetapi Bola Pandey. Tidaknya, judul isi cerita dari film itu juga di luar ekspektasi. Bachchan yang aslinya barbar justru ditampilkan sebagai sosok yang religius dan kocak. Penonton merasa sangat terhibur. Mereka tertawa terpinggal-pinggal, tetapi tidak bagi Bachchan. Bachchan bahkan memukul seorang pria di dalam bioskop ketika pria itu mengatakan bahwa Bachchan adalah badut yang lucu. Bachchan benar-benar terbakar amarahnya. Ia merasa dibohongi oleh Myra. Bachchan bersumpah akan membakar hidup-hidup Myra. Mereka kemudian bergegas ke kota Mumbai. Sementara Myra yang menuai banyak pujian, Myra membawa ayahnya ikut serta dalam konferensi pers yang membuat ayahnya merasa begitu bangga dan terharu. Myra menjelaskan kepada wartawan bahwa dalam diri setiap manusia terdapat dua sisi, yaitu baik dan jahat. Dan di dalam filmnya itu, Myra mencoba mengeksplor sisi baik dari kehidupan gangster Bachchan Pandey. Ia secara diam-diam menggunakan kamera tersembunyi untuk menyorot sisi kocak dan juga religius bos gangster itu. Vishnu takut jika film itu membangkitkan amarah Bachchan. Ia segera mengajak Myra untuk meninggalkan kota Mumbai. Tetapi sayangnya, di tengah perjalanan, mereka justru bertemu dengan Bachchan Pandey dan komplotannya. Myra tertangkap, tubuhnya disiram bensin. Bachchan turun dari mobil dan sepertinya ia siap membakar Myra, tetapi sebelum melakukan itu, Bachchan terlebih dahulu menjelaskan apa yang terjadi kepada dirinya setelah orang-orang menonton film itu. Bachchan bertemu dengan istri dan anak Virgin yang bernama Shruti. Virgin adalah gangster pengkhianat yang pernah dibunuh Bachchan beberapa waktu yang lalu. Menurut istri Virgin, anaknya Shruti adalah penggemar berat Bachchan. Ia sangat senang menonton film itu. Shruti kecil dan ibunya tidak tahu jika Bachchan adalah pembunuh ayahnya. Melihat keceriaan di wajah Shruti, Bachchan untuk pertama kali dalam hidupnya merasa menyesal telah membunuh seseorang. Pengalaman berharga lainnya adalah ketika melintas di depan bioskop. Bachchan mengetahui jika filmnya laris manis dan bioskop terisi penuh. Saat masuk ke dalam bioskop, Bachchan menangis terharu melihat orang-orang tertawa bahagia dan menari penuh sukacita. Ketika sedang menyaksikan filmnya, dan momen yang paling mengharukan adalah setelah 10 tahun berlalu, ibu Bachchan akhirnya mau berbicara dengan Bachchan Pandey.
sang ibu mengaku sangat menyukai film itu. Selain lucu, film itu juga menampilkan sisi baik dari seorang Bachchan Pandey yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang, bahkan oleh ibunya sendiri. Bachchan merasa sangat terharu mendengar semua itu. Bachchan berterima kasih kepada Myra. Berkat Myra, ibu Bachchan akhirnya mau menegur dirinya dan memanggilnya dengan sebutan anak. Tidak hanya itu, Myra juga menyadarkan Bachchan jika rasa hormat didapat dengan cara menghormati orang lain, bukan dengan menakut-nakuti mereka. Setelah berkata demikian, Bachchan beranjak pergi meninggalkan Myra. Bachchan Pandey akhirnya berhasil menjadi seorang aktor terkenal dan membintangi beberapa film lainnya. Tidak hanya Bachchan, Vishnu juga mendapatkan beberapa peran utama dan juga menjadi seorang aktor. Anak buah Bachchan semuanya tobat dan pensiun dari dunia gangster. Myra sendiri dinobatkan sebagai sutradara terbaik. Sementara Bachchan, ia menyabet gelar aktor komedi terbaik. Cinta mereka berdua akhirnya menyatu dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCL Story selanjutnya.